Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Anas di channel Indofascom. Nah, bagi kalian yang lagi butuh referensi laptop untuk kebutuhan desain, editing foto dan video, bahkan gaming ringan dengan dana terbatas under 10 jutaan. Nah, ini ada VivoBook S14. Oke, langsung kita review. Nah, di dalam dusnya ini, dus utama ini terdapat dua ya, ada tasnya itu ransel dan ini masih seri lama ya tasnya. Kemudian ini untuk dus laptopnya. Nah, ini VivoBook. Kemudian dalamnya ini ada ini chargernya, ini 65 watt. Kemudian untuk ampernya dia di 3,42 ampere dan outputnya sendiri 19 volt ya ini. Untuk colokan ke laptopnya ini yang model kecil sama seperti X441 dan sebagainya, seri-seri lama. A407 juga sama. Kemudian ini warranty book, kemudian buku manual juga. Oke. Dan ini dia Asus VivoBook S14. Untuk bodinya form factor clamshell dan bodinya terbuat dari material aluminium alloy yang terkesan simple, ceria dan cocok banget buat kalangan milenial. Dengan logo Asus VivoBook di bagian kanan. Untuk ukurannya sendiri ini 32,4 x 21,3 dan tebelnya itu di 1,59 cm. Untuk beratnya sendiri ini cuman di 1,41 kg dengan bobot chargernya sekitar 200 gram. Ini cukup tipis dan ringan untuk dibawa kemana aja. Oke guys, kita bahas bodi di bagian bawah. Untuk bodi bagian bawah ini di bagian depan kanan dan kiri terdapat lubang speaker. Kemudian di bagian sudut-sudut terdapat karet rubber. Dan di bagian tengah ini terdapat lubang pembuangan panas ya. Biasa untuk VGA pasti ada lubang pembuangannya. Kemudian port di bagian kiri terdapat port charger, kemudian port HDMI, USB Type A, USB Type C, dan analog audio. Oh ya, untuk USB Type C-nya ini sekaligus bisa dijadikan Thunderbolt ya. Oke, kita lanjut port-port di bagian kanan. Ini terdapat USB Type A ada dua, kemudian micro SD card dan dua buah lampu indikator charger dan indikator power. Oke guys, sekarang kita coba buka menggunakan satu tangan ya. Ini ternyata tidak bisa karena dia emang slim dan mau nggak mau kita harus buka menggunakan dua tangan. Dan ini adalah bagian dalamnya seperti ini. Kelihatan simple, minimalis dan praktis gitu ya. Ini terkesan modern. Ini juga terbuat dari aluminium alloy untuk dalamnya. Dan di bagian sisi kiri ini terdapat logo prosesor dan Nvidia. Dan laptop ini selain sudah ada Windows-nya, ini juga sudah ada disertai dengan Office Home and Studio-nya. Sedangkan di bagian sisi kanan terdapat logo speaker Harman Kardon dan informasi nilai lebihnya dari laptop ini. Keyboardnya terasa nyaman banget di jari dan jarak huruf satu dengan lainnya itu tidak terlalu rapat ya, sehingga enak untuk mengetik 10 jari. Dan selain itu juga keyboardnya ini dilengkapi dengan backlight dengan tingkat kecerahan yang bisa diatur-atur. Dan yang spesialnya itu bagian tombol enternya ada aksen hijau cerah yang kelihatan nyala gitu guys. Dan ini menambah keren aja sih menurut saya. Di bagian ujung pada keyboard terdapat tombol power yang menyatu dengan area keyboard. Jadi kalian harus hati-hati ya jika mengetik dengan 10 jari. Ini biasanya kalau ketekan itu jadi slip guys. Di bagian touchpad terdapat fingerprint ya.
Dan untuk ukuran touchpadnya itu center to body guys, dan ini menurut saya untuk ukuran laptop 14 in ini termasuk ideal ya, dan ini nyaman. Untuk tingkat responsifnya ini juga responsif banget ya guys. Untuk kegiatan multitasking seperti ini, untuk buka-buka program terus pindah program antara program satu dengan yang lain, ini enak banget ini guys, responsif dan juga smoothie. Laptop ini memiliki besar layar 14 in Full HD dengan resolusi layar 1920 x 1080 pixel dengan panel IPS level 100% sRGB serta berbezel tipis berkat Nano Edge display. Ini cocok banget buat kalian yang suka desain editing pakai laptop karena tingkat keakuratan warnanya tuh bagus ini guys. Buat entertain seperti nonton film ini juga mantap. Selain itu layarnya ini juga aman di mata karena sudah bersertifikat TUF Rainline Certified Eye Care. Jadi untuk pemakaian dalam durasi panjang ini diklaim aman di mata. Lanjut kita bahas untuk spesifikasinya. Laptop ini ditenagai oleh Intel Core i5 generasi ke-11 1135G7 dengan speednya 2,4 GHz. Untuk codename-nya ini Tiger Lake. Oh ya, ini ultrabook bukan untuk gaming tapi bisa untuk gaming. Maksimal TDP-nya di 28 Watt. Kita bahas untuk RAM-nya. Ya, RAM-nya ini DDR4 8GB untuk default-nya dan ini dual channel alias bisa di-upgrade ya ke mungkin ya 16GB. Kalian bisa menambahkan RAM-nya menjadi 16GB untuk meningkatkan performanya. Kita bahas untuk grafiknya. Untuk grafiknya ini ada dua Intel Iris Xe grafik DDR4, kemudian ada GeForce MX 350 size-nya 2GB dan GDDR5. Oke, langsung kita tes main PES aja ya. Karena yang saya punya kebetulan hanya game PES ya. Game-game yang lain itu punya, cuman untuk installnya itu lama banget guys. Tapi yang jelas untuk performa laptop ini untuk editing video, editing apa ya, buat desain-desain AutoCAD, desain atau apa yang lebih sering itu rendering video di Adobe Premiere itu berjalan oke, mulus, nggak ada masalah. Untuk kesimpulannya, laptop ini didesain untuk editing video, untuk desain grafis. Budget 10 jutaan, 11 jutaan masih worth it banget untuk dimiliki. Oke, sekian video kali ini dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.